Halo Sobat Mesra, selamat datang di channel YouTube Yamaha Mesra. Untuk kali ini kita mereview sebuah motor dari Yamaha. Dan motor ini yang paling banyak didamkan sama pengguna motor di Indonesia. Tapi motor-motornya apa? Tahan dulu ya. Karena kamu harus like dulu video ini, kemudian komen dan subscribe channelnya dan share juga agar mendapatkan informasi yang menarik dari Yamaha Mesra. Langsung saja kita tengok motornya apa. Dan inilah dia Yamaha Cubics. Nah, udah lihat kan bagaimana Yamaha Cubics-nya? Ini dia Yamaha Cubics. Dan sekedar informasi, ini motor tidak diproduksi di Indonesia. Dan ini adalah hasil karya dari Yamaha di Thailand. Dan motor ini dimasukkan di Indonesia secara CBU. Dan nggak dijual secara massal pastinya ya. Oke, dengan modisi motor yang terbatas ini ya, bisa dilihat namanya adalah Cubics. Artinya cube atau kubik. Kesan kotak dari motor ini sangat terasa ya, bisa dilihat dari desainnya ini mengotak-ngotak di mana-mana ya. Dari bagian samping ini mengotak ya, kemudian joknya mengotak, bagian depannya mengotak. Jadi benar-benar kubik sekali motor ini. Oke, kita bahas dari bagian depannya dulu, bodinya dulu ya. Ini ada logo Cubics yang sangat besar di sini ya. QB125X. Dan bisa dilihat ini dia timbul, bukan stiker, dan ini menurut aku salah satu karya yang keren juga ya. Timbul loh dia, dan ini dia bahannya bisa dibilang plastik tapi agak lembek gitu, agak lentur juga dia. Dan ini ada stiker timbul 125 dan X-nya ini ya khasnya Cubics. Oke, dilihat lagi dari bagian sampingnya sini. Kalau yang bagian sini itu dia lebih menurun ke bawah ya. Tapi ini stiker beserta logo Yamaha yang sangat besar di bagian sini. Oke. Dan ada garis dari sini yang membuat motor ini semakin tegas desainnya. Oke, dan ini adalah behelnya. Behelnya bukan menyambung ke belakang tapi cuma ada di sini aja. Gitu ya. Tapi yang ini menarik ya. Ini cuma sebatas gimmick aja. Nampaknya seperti speaker ini ya, speaker portable ya, tapi ini bukan speaker, ini cuma gimmick aja. Dan tulisan sini ada STRT pagar Cubics, hashtag Cubics. Gak ngerti ya. Ini mungkin Yamaha Thailand yang bisa menjelaskan kenapa ini ada di sini. Dan ini cukup keren juga ya. Oke, langsung kita lihat dulu bagian depannya. Yuk. Nah, tadi kita sudah bahas di bagian depannya, belakang sampingnya maksudnya. Sekarang kita ke bagian depannya. Ayo, bisa dekat sini dulu ya. Ya, bisa dilihat kalau lampu ini ya tidak memanjang dan tidak seperti sayap seperti motor produksi di Indonesia ya, yang matic-matic khususnya itu dia modelan begini-begini biasanya, model-model sayap, model V atau apa begitu. Tapi yang untuk Cubics dia itu cukup simple gini aja, petak ya, dan dia memanjang ke bawah atau memanjang ke atas sama aja ya ternyata ya. Dan ini dia ada lampu sudah LED ya. Dan di sini bagian yang tegak ini adalah DRL-nya. Manis juga ya desainnya ya. Oke, dan di sini ya seperti biasa ada logo Yamaha dan ini adalah lampu senya. Jadi lampu senya itu berada di bagian bawah. Ayo kita lihat dulu yuk. Lampu senya berada di bagian bawah. Tapi ada yang menarik juga ya. Kalau di sini dia seperti ada lubang angin gitu. Ya, dan ini benar-benar bolong dari depan sampai ke belakang. Oke, bisa dibayangkan ini. Jadi semacam apa ya dibilang ya? Semacam selah-selah dari bodi depannya. Ini salah satu gimmick yang menurut saya keren juga. Oke, dan bisa dashboardnya juga. Dashboard ini lumayan bagus juga. Dia nggak terlalu petak, tapi nggak menghilangkan kesan kubiknya. Oke, jadi ya keren juga. Tapi ada pertanyaan. Ini kan motor produksi Thailand ya. Tapi bagaimana kalau motor ini diproduksi di Indonesia? Kenapa? Coba tanya diri sendiri. Ini di mana? Kalau motor ini plat depannya di mana kita buat? Nggak ada ya tempat untuk plat depan. Jadi ya namanya motor Thailand nggak pakai plat depan. Oke, langsung kita ke bagian ban. Dan bisa dilihat sini ban ini cukup kekar ya. Terkesan mungil tapi kekar.
boleh tahu ukurannya di sini dia memakai ban ukuran 130/70 ring 12. Artinya untuk ukuran ring itu sama seperti Yamaha Frigo yang sama-sama memakai ukuran 12. Tapi ban ini lebih besar daripada ban Yamaha Frigo. Oke, jadi dia memakai ban 130/70 dan dari Thailand dia memakai ban merek IRC. Jadi ya sama seperti Indonesia yang memakai ban merek IRC juga. Nah, di sini ada kalipernya. Dia memakai kaliper 1 piston dan ya bisa dilihat di sini banyak sekali baut-baut ya. Jadi yang untuk komponen-komponen perbautan di motor ini bisa dibilang lumayan juga ya. Diperhatikan gitu. Oke. Sekarang kita melihat ke bagian ban belakang dulu. Oke, sekarang kita ke bagian ban belakang. Kalau tadi di ban depan dia memakai ukuran 130/70 dan di bagian belakang dia memakai ukuran 140/70 ring 12. Gede sekali ya gitu ya. Sementara yang untuk NMAX aja yang pakai ring 13 itu memakai ban 130 dan ini memakai ban 140. Bisa dilihat sini besar sekali. Dan desain velgnya itu sedikit berbeda atau bahkan berbeda dengan motor-motor Matic buatan Indonesia. Keren juga ini motornya. Oke, sekarang kita langsung ke bagian knalpot-knalpotnya aja. Ya, untuk desain knalpot sepertinya tidak ada yang begitu mencolok ya. Tapi ya sedikit berbeda dengan motor-motor buatan Matic buatan Indonesia. Ya seperti biasa ini ada knalpot dan ini kipas namanya. Oke, ya kalau bagian sini ya nggak jauh berbeda, umum lah motor Yamaha. Oke, langsung ke bagian yang lainnya. Oke, nah sekarang kita ke bagian belakang motor. Tadi setelah kita melihat bagian depannya, sekarang kita ke bagian belakang motor. Oke, dan bisa dilihat di sini, kalau di bagian belakang ini tetap mengusung desain yang kubik juga atau memetak juga, dan mencolok itu lampunya ya. Dia seperti huruf H, ya, garis di sini. Oke, sekarang kita bahas apa-apa aja yang ada di lampu ini. Oke, lampu ini dia memakai LED ya, memakai LED dan di sini dia juga ada semacam DRL-nya juga. Oke. Dan ini ada lampu sennya yang memakai bohlam. Oke, sebentar, sekarang kita mau melihat bagaimana ketika lampu motor ini nyala. Oke, sebentar. Nampak nggak ya di kamera kalau lampu ini hidup? Nah, inilah dia kalau misalnya lampunya. Dan ini lampu remnya. Ayo sekarang kita tekan lampu remnya dulu. Oke, tahan. Nah, begitu dia desainnya. Keren juga ya. Jadi ya sangat berbeda dengan motor-motor Matic Yamaha buatan Indonesia. Desain ini memang terkesan sangat futuristik ya, dari depan sampai belakang. Dan di sini ada logo Yamaha yang sangat kecil. Dan di sini ada semacam mata kucingnya. Tapi desain spakbornya tidak mengusung kubik. Dia hanya ya pada umumnya lah begitu. Tapi ya udahlah gitu ya. Masih bisa masuk lah kita bilang ya. Oke, sekarang kita ke bagian lainnya. Nah, sekarang kita ke bagian stang motor ya. Kalau misalnya motor ini memakai stang yang terbuka, tidak ada covernya. Ini kesan kesan adventure ada di motor ini. Nah, bisa dilihat sini, kalau misal speedometernya cuma segini ukurannya, kecil tapi lucu. Ya wajar, ini motor ya kesannya sebenarnya lebih ke style ya. Dan hal-hal yang begini sepertinya termaafkan kalau ada di Yamaha Cubics. Oke. Dan nanti kita lihat bagaimana motor ini dinyalakan dan speedometernya menyala maksudnya. Oke. Untuk di bagian pertombolan nggak jauh beda dengan motor-motor Matic buatan Indonesia. Kalau misalnya di sini ada lampu jauh, lampu dekat, lampu sein, klakson, dan desain gripnya juga sama seperti yang di Indonesia. Dan di bagian kanan dia ada stop touch systemnya juga. Nih. Oke, dan memakai ya starter, tapi tidak ada hazard di motor ini. Ya, untuk bagian untuk jalu ini bahannya lumayan kokoh juga, seperti besi ya atau plastik yang padat. Dan ini kokoh ya. Kalau di Indonesia kan Matic buatan Indonesia kan dia memakai yang plastik ya, dan ini dia memakai yang lebih kokoh lagi bahannya. Sip lah. Dan di sini dia ada tulisan top touch system yang ini nih. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke bagian kuncinya dulu.
Nah, untuk kunci dia memakai kunci yang seperti ini ya. Bentuk kuncinya seperti ini, sama di Yamaha Vino. Ya, begini-beginian kuncinya. Oke. Dan masih memakai kunci biasa, tapi dia ada juga yang versi tertingginya itu udah memakai kunci remote. Dan ini dia pakai kunci yang standar, artinya ini yang tipe S yang biasa saja. Oke, dan bisa ada lagi yang spesial di sini. Ayo kita tengok apa yang spesial dari kunci ini. Nah, untuk kunci seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kunci ini sama dengan Yamaha Vino di Indonesia, dan dia ada baris anchor back sistemnya. Ini dia tombolnya. Oke, kedengarannya, dan dia bunyi 2 kali. Ada spesial lagi kalau misalnya kunci ini dia punya lampu. Ditekan lama. Nah, bunyi suara itu membuat lampu ini menyala. Tapi karena kita syutingnya di outdoor dan siang hari, lampunya nggak terlalu jelas. Ini saya kasih gambar aja. Oke. Nah, untuk membuka tangki dia bagian sini ada fuel, dan untuk membuka jok ada di sini seat. Oke, keren juga. Nah, sekarang kita beralih ke sebelahnya. Nah, di sebelahnya ini itu ada semacam laci. Ya. Tapi maaf dulu ya, ini agak berkeringatan karena memang cuacanya lagi panas banget nih. Ya, ini dia ada lacinya, dan ada power outlet di sini. Tapi dia macam ya seperti pada motor Yamaha yang lainnya. Dan ini ada laci yang sepertinya cuma cukup untuk satu handphone saja, dan tidak untuk dimasukkan barang-barang yang lain. Kalau untuk menaruh botol minuman tidak bisa di sini ya, karena space-nya sangat kecil kali. Tapi ini cukup aman ketika kamu jalan jauh dengan Yamaha Cubics ini dan sambil ngecas handphone, karena lumayan kokoh, nggak goyang-goyang. Dan tapi ada yang sangat disayangkan, kalau motor ini tidak mempunyai hook atau gantungan barang. Oke, aduh panas ya. Tapi apalah, ini kita demi konten. Dan dia nggak punya hook. Ini seperti ya hanya sebatas kayak penutup kunci saja. Jadi motor ini bukan motor yang sangat praktis untuk membawa barang banyak. Tapi jangan takut, itu semua bisa dibalas dengan apa yang ada di dalam jok motor ini. Langsung saja kita lihat apa dalamnya. Ayo. Dan inilah dia bagasi Yamaha Cubics. Ya, cukup besar, dan ukurannya ini katanya 22,5 liter. Dan bisa dilihat sini. Ya, sini dekat. Ada tas bisa masuk di sini, dan ada tas saya juga bisa masuk di sini. Serta masih banyak sekali ruang yang tersisa untuk di Yamaha Cubics ini. Dan di sini ada lampunya. Artinya ketika malam-malam membuka bagasi bisa terbantu dengan cahaya lampu dari motor ini. Motor ini bisa masuk helm, tapi sepertinya tidak bisa masuk helm full face ya. Ya, seperti tidak bisa masuk helm full face, tapi ya cukup praktis juga. Dan di sini hanya ada satu obeng aja. Serta di sini ya sama saja. Oh, tapi ada yang cukup menarik. Bukan cukup menarik sih. Kalau motor ini tidak mempunyai per, bisa berbalik dia. Itu karena dia tidak mempunyai penahan di bagian sininya. Jadi ya cukup hati-hati untuk membukanya. Jangan terlalu keras karena akan merusak engselnya nanti. Oke, sekarang kita ke bagian yang lainnya dulu. Nah, sekarang kita ke bagian speedometernya. Ya, ini bagian yang cukup menarik juga di motor ini. Ya, untuk mengetahui apa aja di dalam speedometer ini, kita nyalakan dulu motornya. Oke, yuk sini. Dan inilah dia informasi yang tertera di dalam speedometer. Pertama, yang paling menonjol dulu ya. Kalau di tengah-tengah sini itu ada kecepatannya ya, kilometer per jam. Dan paling atas dia itu ada indikator ekonya. Artinya semakin banyak barnya muncul, artinya berkendara kamu semakin irit juga. Di bagian sebelah kanan itu ada namanya indikator bensin. Oke. Untuk di bagian kiri bawah itu ada jam, dan untuk di bagian kanan bawah itu ada MID-nya. Terlihat di sini kalau misalnya pertama itu ada odometer dulu, kemudian bisa kita ganti melalui tombol yang ada di sebelah kiri ini. Ya, ini dia. Nah, ini trip. Nah, kemudian ini dia ada juga
rata-rata konsumsi bahan bakarnya dalam satuan kilometer per liter. Oke. Dan ada juga indikator baterainya. Kemudian kembali ke odo. Jadi ya tidak banyak tapi cukup berfungsi juga informasi yang di dalam speedometer ini. Oke, untuk yang di bagian sebelah kanan yang lampu-lampu kecil ini, kalau pada bagian atas itu dia adalah indikator lampu sein, ya. Yang di bawahnya kemudian itu adalah indikator injeksi, yang di bawahnya lagi itu ada indikator lampu jauh, dan paling bawah itu adalah lampu indikator top start system, dan di tengah-tengahnya itu ada logo Yamaha yang sangat kecil sekali di sana. Oke. Nah, walaupun kecil ya, dengan bentuk negatif display, artinya tidak mengurangi fungsi ya, atau penglihatan kita melihat indikator ini. Jadi ya cukup jelas juga informasi yang tertera di dalam speedometer ini. Oke, kita bagaimana lagi? Ya, oke. Sebelumnya kita lihat dulu ke bagian jok. Yuk sini yuk. Ini dari sini aja. Nah, kalau di bagian jok ini cukup lebar sekali ya. Walaupun motornya pendek, tapi cukup lebar. Dan sepertinya untuk ukuran badan seperti saya ini jinjit buat motor ini, walaupun pendek. Dan coba lebih dekat lagi, kalau di sini ada dia logo Yamaha Cubix ya. Ini Cubix dan dia itu timbul ke dalam. Apa sih namanya? Ya, timbul ke dalam. Ya begitulah ya. Dan ini ada jahitan-jahitan aslinya. Asli jahitannya. Dan ini sama-sama bahannya lumayan kasar, jadi sangat ngegrip ketika kamu berkendara di jalan. Jadi nggak perlu terlalu maju ketika kamu rem mendadak, nggak ada namanya tergelincir, lebih aman kalau begini. Oke. Nah, yang terakhir kita coba lihat bagian tangkinya dulu. Tadi kan kalau misalnya di bagian bagasi kan itu sangat luas ya. Sekarang kita lihat ke bagian tangkinya dulu. Yuk. Nah, untuk di bagian tangki, ternyata tangki motor Yamaha Cubix ini ada di bagian bawah ini. Ya, jadi yang space yang agak lebar ini itu adalah tangki motor ini yang berukuran 4,2 liter. Untuk memasukkan bensinnya itu berada di bagian bawah sini. Ya, sekarang kita tekan dulu ya untuk membukanya. Oh, udah terbuka dia ya. Bentar dulu. Oh, salah tombol. Nah, inilah dia tangki dari Yamaha Cubix di bawah begini ya. Dan ini sangat kecil sekali penutupnya. Dan inilah dia tangki 4,2 liter itu. Tapi ada yang cukup disayangkan ya. Kalau misalnya untuk mengisi bensin kita harus menunduk gini ya. Nggak bisa begini atau begini. Sementara kalau Yamaha Frigo kan dia di sini nih. Tapi Yamaha Cubix dia ada di bawah ini. Antara keren atau bagaimana ya? Menurut kamu bagaimana? Oke. Dan itu saja dia. Ini untuk bagian dek kaki, dia ada seperti timbul-timbul titik-titik gini. Jadi kaki itu nggak perlu tergelincir. Contohnya begini nih. Ini sangat ngegrip. Jadi tidak ada namanya tergelincir. Dan bisa dalam posisi dua kaki. Pertama yang begini, dan bisa juga seperti ini. Keren ya. Jadi bisa dalam posisi dua kaki. Oke, keren juga nih motor. Tapi untuk pijakan kakinya dia itu sangat kecil. Jadi ya untuk kaki saya aja itu masih ada bagian kaki saya yang menggantung dan tidak tertopang dengan sempurna. Oke, sekarang kita ke bagian terakhir, yaitu ke bagian mesinnya. Oke, nah sekarang kita ke bagian yang paling terakhir, itu ada di bagian mesin ini. Nah, pada dasarnya mesin Yamaha Cubix dengan mesin Yamaha generasi 125 yang ada di Indonesia itu sama saja ya, sama-sama berkapasitas 125 cc dan memakai teknologi Blue Core. Dan tenaga ini mesin ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 9,1 daya kuda dan torsi 9,6 Nm. Jadi ya cukup bertenaga juga motor Yamaha ini. Pastinya irit ya, dan pasti kuat juga. Ya, inilah dia mesin Yamaha Cubix, sama seperti dengan motor generasi 125 yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita mau coba tes dulu gimana sensasi berkendara dengan motor ini. Yuk. Oke, nah sekarang kita mau coba test ride dulu motor ini ya, bagaimana sensasi berkendara dengan Yamaha Cubix.
Oke, nah tadi aku udah nyoba ini bagaimana sensasi berkendara dengan Yamaha QBX ini ya. Kesan pertama, motor ini cukup ringan ya, dan stangnya itu cukup lebar juga, jadi sangat enak saat berkendara dengan motor ini ya. Ditambah lagi dengan ban yang lumayan gambot, jadi untuk bermanuver motor ini lumayan asik juga nih. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya jok motor ini terlalu besar ya, sehingga untuk tinggi saya yang ya hampir 160 cm, dia masih jinjit, jadi agak-agak diturunkan pantat dulu dikit ini, baru nyampe nih. Tapi overall ini motor yang enak sekali, ringan, dan aduh kenapa ya nggak bahasa Indonesia. Nah, bagaimana tadi penilaian kamu mengenai Yamaha QBX yang sudah kita review secara lengkap di video kali ini? Kira-kira kamu pengen nggak kalau motor ini ada di Indonesia? Ya harapannya seperti itu ya. Dan ditunggu aja apakah ada kejutan Yamaha untuk motor seperti ini. Dan pastinya kamu sangat berharap ya, karena motor ini punya desain yang menarik dan fitur yang lumayan menarik juga. Oke, itu aja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tonton terus video di YouTube Yamaha Mesra. Oke, sampai jumpa dan bye-bye.